Конечно, можно рассказать почему. Потому что Перейра, я думаю, он не знает борьбу. Если взять, бой I shut people up, and he's beatable. I know he is, and anyone's beatable, and I'm gonna be the first to do it. Meskipun Alex Pereira sekarang tengah menjadi pembicaraan di kalangan penggemar untuk disebut sebagai penyerang terhebat dalam sejarah MMA, tampaknya penantang berikutnya untuk gelar kelas berat ringan UFC Magomed Ankalaev tidak gentar dengan kemampuan menyerang Poatan. Petarung Rusia yang tidak terkalahkan dalam 12 pertarungan terakhirnya di oktagon kemungkinan besar akan menjadi yang berikutnya dalam tembakan gelar divisi kelas berat ringan. Meski sebelumnya manajer Pereira sendiri lebih memilih pertarungan ulang dengan Jan Blachowicz, dijuluki dengan kemenangan yang cukup brutal dengan menghantamkan satu headshot kepada Yuri Prohaska. Bagi Ankalaev, tendangan itu bukanlah satu hal yang mengejutkannya apalagi untuk menakutinya. Petarung Dagestan 32 tahun itu malah nyaris mencemooh kemampuan sang juara divisi dalam urusan bela dirinya. Ankalaev memberikan tanggapan kepada banyak orang bahwa penggemar hanya memberikan penilaian yang terlalu tinggi dari kesuksesan KO Poatan. Klaimnya ini dijelaskan penantang divisi kelas berat ringan itu baru-baru ini dalam wawancaranya bersama MMA Junkie. Ankalaev memuji dari apa yang telah dicapai Pereira sejauh ini di UFC, meskipun Poatan masih dianggap baru saja bergabung ke promosi. Kurang dari 3 tahun, Poatan memang telah berhasil merasahi sebagai juara di 2 divisi. Meski demikian, menurutnya, jika Poatan masih menginginkan kepindahannya ke kelas berat, Ankalaev menyarankan agar jangan lupa untuk menguji kemampuan melawannya, yang dijelaskannya sebagai berikut. Конечно, можно рассказать почему. Потому что Перейра, я думаю, он не знает борьбу. Если взять, бой с Блachowicz, мы увидели, какая борьба. Если не этот бой, то другой. Если взять Адесана чисто ударник, он его валил, он делал то, что хотел. Но я не думаю, что он не составит такую проблему в стойке, так как мне нравятся такие ударники, которые идут вперед. Я думаю, я могу его и в стойке удосрочить, и если борьбу включить, я не знаю, я не вижу вообще никаких шансов у него против меня. Ankalaev mengemukakan poin yang sangat valid bahwa Pereira mungkin harus menghadapinya sebelum dia dapat melegitimasi perpindahan ke kelas berat. Tetapi mengingat permintaan dari penggemar untuk naik kelas, hal itu mungkin bisa saja terjadi lebih cepat dari yang diharapkan banyak orang sebelumnya. Dan bagi Poatan, yang meskipun dalam wawancaranya pasca kemenangannya tidak akan mempermasalahkan lawan-lawannya yang akan datang, namun bagi Ankalaev tampaknya dari ucapan Pereira itu hanya sebatas hal-hal dalam permainan Poatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Menurut Ankalaev, kebanyakan penggemar hanya melebih-lebihkan kemampuan stand-up Pereira, meskipun dia adalah mantan juara dunia kickboxing untuk beberapa kali pertarungan gelar. Ну, кто говорит, я не знаю, кто видит его в тяжах, человека, у которого нету вообще борьбы, и против кого бы он подрался в тяжах. Я после этого не понимаю, с одной стороны. А с другой стороны, так как тогда еще я был претендентом на пояс, пришел на мой дивизион и стал чемпионом, и убегать оттуда, не драться со мной, я думаю, это будет некрасиво с его стороны. Потому что я заслужил биться за пояс. Перейра вообще поднялся на мой дивизион и сразу дали ему возможность и стал чемпионом. Поэтому я зол, я голоден, я хочу этот пояс. Я думаю, я сделаю максимально все возможное, чтобы забрать этот пояс и удержать его надолго. Все, мы тоже надеемся, ждем хороших новостей. Я думаю, в скором времени чемпион поменяется на этом дивизионе.
Apapun dari ulasan kedua petarung ini, tentunya hanya satu opsi yang pasti akan dirasakan penggemar. Bagaimana menariknya pertarungan dari kedua bintang di kelas berat ringan ini untuk disaksikan. Dan rasanya merupakan satu kekecewaan terbesar sepanjang sejarah UFC, jika saja potensi pertarungan mereka gagal digelar di Octagon. Meski semuanya tergantung bos UFC Dana White, namun paling tidak ini menjadi target utamanya untuk menyenangkan hati para penggemar UFC dengan menggelar pertarungan yang bisa dikatakan terhebat di divisi kelas berat ringan. Pertarungan ini sayang rasanya untuk dilewatkan dengan kemungkinan yang sama dengan pertarungan antara Jon Jones versus Steve Miocic yang hingga kini juga belum ada kejelasannya kapan pertarungan super di kelas berat itu akan digelar. Mengingat cedera yang dialami mantan juara The Bonds sudah terlihat membaik, dengan kabar yang terakhir yang telah beredar jika kedua petarung divisi kelas berat ini kembali diharapkan agar meluncur ke segi 8 di UFC 309 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Mantan juara 2 kali Steve Miocic baru-baru ini juga memberikan klaim terbarunya dengan meyakinkan penggemar bahwa dia mampu mengalahkan Jon Jones dan menegaskan bahwa dia juga yang akan menjadi petarung pertama yang secara sah mengalahkan Jon Jones. Jadi ini semacam tidak membutuhkan petarung lain yang berupaya untuk mengalahkan The Bonds. Miocic, mantan juara kelas berat tak terbantahkan selama 2 kali berada di bawah bendera UFC, telah absen selama 3 tahun terakhir, dan yang terbaru adalah menghadapi mantan juara lainnya Francis Ngannou dalam pertandingan ulang perebutan gelar di antara keduanya. Dan di saat mahkotanya jatuh, veteran asal Ohio itu menderita kekalahan KO di ronde kedua melalui satu serangan yang telak dari Ngannou. Dan sejak saat itu Miocic tidak pernah lagi bertarung di Octagon. Dijadwalkan menjadi headline di UFC 295 pada bulan November tahun lalu di Madison Square Garden. Miocic ditarik dari kartu setelah Jones yang disebutkan di atas menderita robekan tendon dada beberapa minggu menjelang pertarungan. Menunggu pertarungan perebutan gelar melawan Jones di akhir tahun, Miocic mengklaim bahwa ada satu cara untuk mengalahkan Jon Jones, di mana sebelumnya dia meyakini banyak orang yang membagikan pemikirannya jika The Bonds akan mengalahkannya di pertarungan mereka nantinya. I think just styles make matchups. I think, I have a style that doesn't match well with his style, but on the shoes under the foot, it could be me as well. But he does a lot of good things. He's good at his distance with his leg kicks and stuff like that. He's good on the ground. I think I'm good at making a fight. And I'm technical, but also I can make it into a brawl and make them very feel uncomfortable. And as I see, so I think it just depends who does what they want. And unfortunately, I don't like being told what to do, so I'm gonna do what I want. Because everyone thinks he's gonna beat my ass. I don't like being told that. I like shut people up, and he's beatable. I know he is. And anyone's beatable, and I'm gonna be the first to do it. Jika pertarungan kedua pria ini benar-benar terjadi, sayangnya bagi keduanya ini merupakan pertarungan terakhir bagi mereka. Dengan Miocic yang juga telah menyarankan pensiun hanya karena keinginannya saja untuk meladeni Jon Jones sekalian menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Itulah mengapa dia menerima pertarungan ini. Dan bagi The Bonds ini juga menjadikan sebagai pertarungan terakhirnya yang sebelumnya juga pernah menyarankan untuk mengakhiri karir dunia tarungnya setelah melawan Steve Miocic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.